Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Untuk anak-anak kelas 4 SD Al-Husna yang berbahagia, semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah, perlindungan terhindar dari COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan belajar Aswaja bab 1 semester 2 tentang pengertian sahabat atau menghormati sahabat Nabi. Babnya adalah menghormati sahabat Nabi. Kita sebelum melanjutkan tentang cara menghormati sahabat Nabi, kita akan belajar tentang pengertian sahabat Nabi. Siapakah sahabat Nabi itu? Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dinamakan sahabat adalah setiap orang yang pernah bertemu atau berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan pada waktu hidupnya sampai meninggal dunia dalam keadaan tetap sebagai orang Islam. Jadi orang yang berkumpul atau bertemu dengan Rasulullah tapi dalam keadaan beriman. Tapi ya kalau tidak beriman berarti bukan dikatakan sahabat Nabi. Kayak Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya, itu kan bertemu Rasulullah tapi tidak dikatakan sebagai sahabat Nabi karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Adapun apabila terdapat seseorang yang pada waktunya hidupnya pernah bertemu Rasulullah dalam keadaan beriman kemudian dia murtad, maka orang tersebut tidak termasuk sebagai golongan awalnya masuk Islam kemudian dia murtad keluar dari agama Islam, maka orang itu tidak dikatakan sebagai sahabat Nabi. Jumlah sahabat Nabi banyak sekali. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada, haji perpisahan, diperkirakan jumlahnya kurang lebih 90.000 orang. Dan ketika Rasulullah wafat, diperkirakan jumlah sahabat sudah mencapai 114 orang. Para sahabat yang pertama kali masuk Islam dinamakan dengan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun. Jumlah mereka diperkirakan 30 orang saja. Di antaranya siapa orang yang pertama masuk Islam itu? Di antaranya ya sahabat-sahabat yang utama, antara lain Siti Khadijah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal bin Rabah dan lain sebagainya. Kemudian para sahabat Nabi, kemuliaan para sahabat Nabi. Menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, para sahabat adalah orang yang bijaksana, adil dan berakhlakul karimah. Dalam ayat Al-Quran maupun hadis dijelaskan bahwa para sahabat adalah orang yang mulia, seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100, yang artinya orang-orang yang terdahulu yang pertama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sahabat adalah orang yang ridho kepada Allah dan Allah juga ridho kepada mereka. Mereka dimuliakan oleh Allah dengan ditempatkan di dalam surga. Rasulullah melarang mencaci mereka karena para sahabat adalah orang-orang yang telah berjasa membantu Rasulullah SAW dalam menyiarkan agama Allah. Jasa mereka dalam membela agama sangat besar karena mereka ikut berperang dengan Rasulullah, terus kemudian menegakkan agama Allah dan seterusnya. Dalam hadis
Rasulullah bersabda, la tasubbu ahadan min ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla ahadin dhaban ma adruka mudda ahadihim wala nisfahu. Jangan kamu mencaci seorang dari sahabatku, karena sekalipun salah seorang di antara mereka menafkahkan emas besar gunung Uhud, niscaya tidak akan mampu menandingi salah satu di antara mereka. Begitu juga tidak separuhnya. Kemudian peranan sahabat Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Sahabat Nabi dalam perjuangan Islam adalah sangat berjasa dan sangat menentukan dalam penyiaran agama Islam. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Rasulullah. Mereka juga sangat patuh dan setia melindungi Rasulullah. Ketika mengajarkan agama Islam, mereka ikut melawan orang-orang kafir dengan ikhlas dan semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah. Setelah Rasulullah wafat, perjuangan menyiarkan agama Islam dilanjutkan oleh para sahabat, diantaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan mereka dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Pada masa kepemimpinan Rasulullah, pusat pendidikan agama Islam hanya terdapat di Makkah dan Madinah, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pusat pendidikan muslim tersebar di berbagai daerah yang telah dikuasai oleh kaum muslimin. Khulafaur Rasyidin dapat memperluas wilayah hingga Jazirah Arab. Setelah dapat menguasai wilayah, para khalifah mengutus para sahabat untuk menyampaikan dakwah kepada penduduk wilayah tersebut. Di pusat-pusat pendidikan tersebut, para sahabat mengajarkan agama Islam pada para muridnya, baik pendidikan setempat maupun yang datang dari daerah lain. Mereka mengajarkan Al-Quran, hadis, dan fikih. Para sahabat dalam belajar Islam secara langsung kepada Rasulullah, kemudian para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, para tabi'in, para ulama, sehingga sampai kepada kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Demikianlah pelajaran Aswaja kali ini. Kita akan lanjutkan minggu depan tentang tata cara menghormati sahabat Nabi Muhammad SAW. Demikianlah, bila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.